ilmu itu menurut saya tidak akan berguna kalau tidak diamalkan. Kita tunjukkan kepedulian kepada masyarakat kalau ilmu itu bukan hanya milik kita, bukan hanya milik kampus, tapi milik rakyat. Di ITB Ahmad Dahlan itu kita punya 2 skema KKN reguler tematik. Terus yang kedua itu ada KKN internasional. Harapan besar kami kalian bisa menjaga etika, bisa membangun komunikasi yang baik, mahasiswa bisa meninggalkan jejak kebermanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ada Podcast dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali nih dalam podcast kita, yaitu Ada Podcast Ahmad Dahlan Podcast. Baik teman-teman, saya doakan semoga dimanapun Anda berada tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, Ada Podcast dimanapun Anda berada. Sekarang kita lagi bahas sesuatu yang lagi hits nih teman-teman sekalian ya. Jadi fenomena saat ini, apalagi kalau kita bicara bulan-bulan ini, itu lagi musim ya. Namanya juga musiman ya ini, yaitu musim kuliah kerja nyata. Semua kampus ini lagi mengadakan kuliah kerja nyata. Teman-teman pasti akan melihat di desa-desa, pasti akan melihat ada plang atau ada banner KKN kampus atau perguruan tinggi mana. Sampai-sampai saking viralnya ya, sampai-sampai pernah suatu ketika dijadikan suatu judul film ya. Teman-teman pasti tahu ya. Bahkan judul film ini sampai hits ya, KKN Desa Penari. Wah, ini sungguh suatu fenomena yang sangat viral ya, bahkan bisa dibahas sampai bahkan untuk orang-orang atau mahasiswa yang mengikuti KKN pun akan menjadi pembahasan sampai hari tua nanti ya. Baik, agar lebih detail lagi yang akan kita bahas berkaitan dengan apa sih KKN itu dan tujuannya apa sih KKN dan bentuk-bentuk KKN yang ada di kampus kita di ITB Ahmad Dahlan Lamongan ini apa saja sih? Nah, maka agar bisa mendapatkan pencerahan ya, secerah-cerahnya, sebenderang-benderangnya, bersama kita ada narasumber yang hits juga, yang sangat-sangat penting ya di kampus kita, bahkan jadi ruh dari kampus kita ini, yaitu bersama kita Ibu Ika Purwanti. Halo Bu Ika. Halo Pak Zikri. Bagaimana kabarnya? Ya, Sehat Bu Ika? Alhamdulillah. Ya, bersama kami yaitu adalah Ibu Ika Purwanti, yaitu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Benar Bu ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Kalau teman-teman melihat track recordnya histori, wah teman-teman pasti akan terpukau ya. Banyak penelitian, pengabdian yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Ika Purwanti selaku dosen maupun selaku ketua atau kepala lembaga penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Baik Bu Ika, langsung saja ya, karena ini waktu yang sudah tidak memungkinkan kalau kita bahas lama sekali ya. Jadi Bu Ika Purwanti, Bu Ika ini kan sekarang menjadi kepala lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Kira-kira lembaga LPPM itu apa sih Bu Ika, kok menjadi peran vital atau mewadahi KKN ya pada saat ini tuh seperti apa LPPM itu? Monggo silakan Bu Ika, bisa dijawab. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim podcast Ahmad Dahlan sudah memberikan waktu bagi LPPM untuk curhat untuk ngobrol gitu ya, diskusi terkait LPPM. Oke. Karena memang selama ini ya banyak sih mahasiswa yang kurang mengenal LPPM seperti itu ya, mungkin atau para dosen pun tahunya itu hanya tentang proposal, laporan gitu ya. Padahal tidak hanya itu di LPPM gitu. Baik, sebelum saya jelaskan LPPM itu apa, perannya apa, saya jelaskan dulu ini ya Pak ya, terkait peran penting dari perguruan tinggi. Nah, benar sekali. Kalau di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, itu ada 3 kewajiban utama bagi perguruan tinggi yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Benar. Ada dharma pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, LPPM itu hadir untuk memfasilitasi para dosen di kampus masing-masing
untuk menjalankan dharma kedua dan ketiga, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sudah tahu singkatan LPPM ya? Loh, sudah. Oh, Sudah apa belum ya? Oh, saya sebutkan dulu, LPPM itu singkatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Oke. Jadi lembaga ini dibentuk oleh ITB Ahmad Dahlan Lamongan sebagai wadah gitu ya, atau bagian yang memfasilitasi, mengkoordinasikan, merencanakan, memonitor, mengevaluasi, bahkan mendampingi para dosen itu agar melaksanakan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi memang menurut saya perannya itu sangat vital gitu bagi perguruan tinggi, karena tadi dosen itu tidak hanya diwajibkan untuk mengajar di kelas, tapi harus meneliti dan terjun ke masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Oke, jadi kalau dari penjelasan Bu Ika, nampaknya ini memang lembaga yang sangat penting ya, perannya sangat vital sekali. Betul. Ya. Wah, ini berarti posisinya Bu Ika ini vital juga ini di perguruan tinggi ya, karena mewadahi dua kegiatan tridharma kita ya, ada dharma penelitian maupun juga pengabdian masyarakat. Waduh, ini berarti di PKB gitu Bu Ika. Diambil semuanya nih sama Bu Ika ini ya selaku ketua lembaga ini. Nah, karena memang saking pentingnya lembaga LPPM itu sendiri nih Bu Ika. Barangkali apa sih Bu Ika strategi yang sudah atau program-program strategis yang dijalankan oleh LPPM, karena memang kita ketahui tadi LPPM itu perannya penting, maka dia harus membuat suatu program yang penting juga harusnya. Kira-kira apa Bu Ika untuk bisa mengimplementasikan tujuan dari adanya perguruan tinggi itu dalam tanda kutip di lembaga yang Ibu kelola? Oke, baik. Jadi untuk menjalankan amanah undang-undang tadi ya, atau menjalankan dharma penelitian dan pengabdian di LPPM itu kami punya program strategis memang, tapi yang menjadi program unggulan kami itu ada 3 Bapak. Yang pertama ada hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu dari internal ITB Ahmad Dahlan Lamongan sendiri itu ada. Nah, hibah ini tujuannya untuk membantu para dosen melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami memberikan bantuan pendanaan. Itu program unggulan yang kedua itu kita ada program pengabdian kepada masyarakat yang strategis. Nah, kenapa kita namakan strategis? Jadi dalam merancang program pengabdian ini kami selaraskan dengan program nasional dan seperti SDGs gitu ya, terus RPJMN, RIRN. Nah, agar apa? Agar harapan kami pengabdian yang dilakukan oleh dosen ini tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu, tapi bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia. Oke, berarti memang ada lagi. Oh ya, ada lagi. Yang ketiga. Yang ketiga itu terkait pendampingan jurnal ilmiah. Nah, dan akreditasi. Jadi karena target kami untuk terdekat ini tahun 2025 jurnal ilmiah di ITB Ahmad Dahlan Lamongan harapannya sudah terakreditasi. Kalau boleh tahu berapa Bu untuk jurnal yang ada di kampus kita itu ada berapa jumlahnya? Untuk jurnal kita yang saya sebelum masuk ke LPPM itu ada satu jurnal penelitian namanya Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi. Jadi setelah saya masuk itu saya dorong setiap prodi itu harus punya jurnal sebagai wadah hasil riset dosen itu biar ada wadahnya. Sekarang kita memiliki 6 jurnal. Banyak ya. Nanti bisa dicek ya di e-jurnal-ahmaddahlan-lamongan.com. e-jurnal.ahmaddahlan.com ya. .acid Bu. Oh ya itu .com itu saya lupa. Oke. Baik, jadi itu berkaitan dengan LPPM nggih, Bu Ika nggih. Sekarang kita bahas tema yang akan kita angkat saat ini adalah berkaitan dengan KKN, atau kalau kita jabarkan itu adalah kuliah kerja nyata. Nah, apa sih kuliah kerja nyata dan seberapa penting sih Bu Ika kuliah kerja nyata itu, entah bagi mahasiswa atau mungkin bagi dosen atau mungkin bagi perguruan tinggi? Nah, gitu nggih, barangkali bisa dijelaskan terkait dengan hal tersebut. Silakan Bu Ika. Oke, baik. Jadi sebelum ke apa sih manfaatnya gitu ya, kita harus tahu dulu nih apa definisi KKN gitu ya.
ini ada dasarnya. Ini juga ada dasarnya dari undang-undang. Oke, ini ada dasarnya dari undang-undang. Jadi kalau mengacu pada Permendikbudristek nomor 44 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, definisi KKN itu ditegaskan sebagai program pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur di masyarakat untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau kita mengacu dari Permendikbudristek tersebut, kita bisa simpulkan gitu ya. Jadi makna KKN bagi mahasiswa dan masyarakat itu sebenarnya saling melengkapi kalau menurut saya. Bagi mahasiswa, KKN itu bisa sebagai ruang belajar gitu ya. Ruang mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari di bangku kuliah untuk diterapkan di masyarakat. Kalau untuk masyarakat, KKN bagi masyarakat sendiri bisa sebagai wadah atau sarana untuk mendapatkan akses pembinaan, akses ilmu pengetahuan dari mahasiswa tadi. Jadi sebenarnya menurut saya manfaatnya atau maknanya bagi mahasiswa dan masyarakat itu saling melengkapi. Baik. Karena kan memang KKN itu kan sifatnya adalah kerja atau kuliah kerja nyata yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Nah, di KKN itu kan ada juga pembimbing ya, Bu Ika ya. Pembimbingnya itu adalah seorang dosen ya. Nah, tugasnya mereka itu apa sih, Bu Ika? Mungkin secara singkat saja ya. Nah, tugas untuk dosen itu apa dan dampaknya bagi dosen sendiri itu apa dan bagaimana mengimplementasikannya ke dalam kegiatan KKN itu. Monggo silakan Bu Ika. Jadi ya memang kalau di ITB Ahmad dan Lamongan itu kebijakannya untuk setiap kelompok itu didampingi oleh 2 orang DPL. Oh gitu. Di DPL ini tentunya ada kualifikasi ya, ada kriterianya, sudah ber-EDN, sudah JAVU dan sebagainya. Nah, peran DPL di sini itu untuk memfasilitasi mahasiswa sebagai fasilitator dalam kegiatan KKN. Selain itu bagi dosen sendiri, tim manfaatnya juga bisa sebagai pengabdian. Karena kinerja dosen itu kan nanti ada pelaporannya, diukur secara terstruktur yang namanya itu BKD atau beban kerja dosen. Di situ melaporkan kegiatan tridharmanya. Nah, KKN ini juga merupakan wadah bagi dosen tersebut untuk mengamalkan ilmunya kepada termasuk tridharma ya. Ya, betul, masuk tridharma. Jadi kolaborasi dosen dengan mahasiswa di sini. Ya, karena memang salah satu bentuk pengabdian masyarakat dosen itu salah satunya, bukan hanya satu-satunya. Memang bentuknya banyak, salah satunya. Salah satunya adalah dengan adanya kuliah kerja nyata. Ya, yang mana nanti akan dilaporkan juga ya dalam BKD. Betul. Namanya BKD atau apa namanya Bu BKD itu? Beban kinerja dosen. Beban kinerja. Nah, itu nanti bisa masuk sebagai pembimbingnya atau kegiatannya bisa dilaporkan. Ya. Lantas bagi perguruan tinggi kira-kira apa Ibu hubungannya dengan KKN itu dan bagaimana untuk menghubungkannya itu loh Bu antara KKN dengan perguruan tinggi? Apakah memang harus sesuai dengan visi dan bagaimana mengimplementasikan visi? Apakah memang salah satu bentuk implementasi visi dari kampus kita itu termasuk dengan adanya menjalankan KKN itu, maka akan tercipta ada namanya KKN tematik atau mungkin bagaimana? Oke, baik. Jadi tadi ya perguruan tinggi kan punya 3 kewajiban tadi ya, pendidikan, pelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, KKN ini juga bagian dari tridharma, dari dharma pengabdian kepada masyarakat. Jadi memang perannya sangat erat dengan perguruan tinggi sebagai aplikasi dari pengabdian masyarakat. Nah, selain itu ya KKN ini juga salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi bahwa ilmu itu menurut saya tidak akan berguna kalau tidak diamalkan. Gitu. Jadi kita tunjukkan kepedulian kepada masyarakat kalau ilmu itu bukan hanya milik kita, bukan hanya milik kampus, tapi milik rakyat. Tentunya kegiatan KKN di ITB itu akan diselaraskan dengan program-program nasional, dengan visi Itbadlah. Dan saat ini Pak Zikri, kami mengangkat KKN itu fokusnya pada teknologi tepat guna. Ini juga pertimbangan kami selaraskan nih dengan visi ITB. Visi ITB itu
menjadi program perguruan tinggi yang unggul di bidang teknopreneur dengan Teknopreneurship nilai Islam kalau nggak salah ya itu ya, berbasis. intinya teknopreneur. Nah kami selaraskan program KKN itu juga untuk mewujudkan cita-cita ITB Ahmad Dahlan Lamongan sebagai perguruan tinggi berbasis teknopreneur. Baik. Berarti memang ada sinergi atau ada link ya atau ada hubungan antara KKN dengan apa yang dicita-citakan oleh perguruan tinggi yaitu Betul. ITB Ahmad Dahlan Lamongan menciptakan teknopreneurship sehingga temanya untuk KKN tahun ini itu adalah teknologi tepat guna. Berarti di sini tidak hanya satu prodi atau satu bidang ilmu prodi saja nggih Bu Ika nggih yang ikut ya. Kalau sekarang itu ada berapa prodi sih yang ikut Bu Ika untuk Sekarang KKN? ini kan kita punya dua fakultas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknik. Nah, KKN ini gabungan atau bersifat interdisipliner. Oh gitu. Atau gabungan kolaborasi Iya, antar iya. keilmuan di program studi di ITB Ahmad Dahlan Oke. Lamongan. Jadi memang gabungan ya sehingga tercipta tadi yang Ibu sebutkan teknopreneurship tidak hanya bidang wirausaha saja tapi bagaimana pengembangan kewirausahaannya melalui pengembangan teknologi yang ada ya. Betul. Makanya ada teknologi tepat guna itu. Jadi kita kan punya 6 prodi ya. Di FEB sendiri itu ada prodi manajemen, akuntansi, bisnis digital dan pajak. perpajakan gitu. ya. Terus di teknik itu ada sipil, arsitek, sama Teknologi informasi. TI, teknologi informasi. Nah itu kita berpikir bagaimana keilmuan-keilmuan di manajemen ini bisa diintegrasikan untuk menghasilkan karya yang benar-benar bermanfaat dan berdampak. Ya, karena memang yang kita ketahui di masyarakat itu bukan butuh kewirausahaan saja, tapi bagaimana masyarakat itu dapat bantuan dari segi perkembangan teknologinya atau penggunaan teknologi yang tepat ya kan. Jadi kalau hanya bersifat kewirausahaan saja ya sama saja nggak ada tepat gunanya ya. Iya betul. Jadi itu juga KKN sebelumnya kan kami fokusnya ke produk olahan gitu ya. Ke olahan pangan, kuliner, sebenarnya lebih ke produk. Nah, itu untuk saat ini kami geser. Ini kan juga tadi ya kata Pak Zikri ya, kita menyesuaikan kebutuhan lokal di masyarakat juga. Oh ya, tentunya ya karena memang butuh yang namanya persiapan. Betul. Ada persiapan termasuk mempersiapkan mahasiswa mana aja satu kelompok itu jangan sampai mahasiswanya hanya manajemen saja tapi juga kolaborasi dengan berbagai macam prodi sehingga menciptakan sinergi yang bisa membuat kegiatan yang lebih positif ya dan lebih bermanfaat gitu. Baik Bu Ika, sebelum terakhir nih saya mau tanya ini, memang KKN itu bentuknya itu saja sih Bu Ika di kampus kita itu di ITB Ahmad Dahlan atau memang ada bentuk lain selain KKN tematik yang sekarang kita laksanakan Bu Ika? Oke. Untuk saat ini memang di ITB Ahmad Dahlan itu kita punya dua skema KKN, Mas Fikri. Ada yang skema KKN reguler tematik, ini nanti yang akan dilaksanakan pembukaannya itu hari Senin tanggal 28 ini. Oke. KKN reguler tematik ini jadi pelaksanaannya itu mahasiswa kami terjunkan ke lapangan, ke desa-desa selama 1 bulan. Jadi mahasiswa belajar aktivitas full di sana gitu ya, belajar bersama masyarakat selama 1 bulan dengan tema yang sudah kami tentukan, yang sudah panitia tentukan. Oke. Dan tentunya dengan program-program unggulan sudah kami tentukan juga. Terus yang kedua itu ada KKN internasional. Oh, ada ya KKN internasional. Di KKN internasional ini KKN yang bentuk dari kerjasama dan kolaborasi dengan PP Muhammadiyah. Ini sebagai wadah mahasiswa untuk belajar gitu ya atau mencari pengalaman di luar negeri. Kita sudah 4 angkatan ini. Oh, sudah 4 angkatan Bu Ika. Bagus. Atau ada mungkin program unggulan lain dalam bidang kuliah kerjaan atau pengabdian masyarakat Bu Ika? Oh ya, ini rencananya tahun depan itu kami kembangkan satu skema lagi untuk KKN. Ini entah nanti konsepnya bagaimana masih kami diskusikan, rencana KKN dari rumah atau apa nanti namanya. Itu sebagai wadah memfasilitasi teman-teman yang sudah bekerja. Jadi harapan di ITB Ahmad Dahlan Lamongan kan semua mahasiswa itu bisa mengamalkan ilmunya untuk masyarakat. Tidak, maksudnya pengabdian itu kan tidak hanya dibatasi jarak ya. Ya benar sekali. Ya. Dimanapun kita berada itu kita bisa mengamalkan ilmu, harapannya seperti itu. Baik Bu Ika,
karena memang waktunya ini sebenarnya kita mau bahas lebih dalam lagi Bu Ika, tapi ternyata waktu yang sudah tidak memungkinkan ya. Mungkin yang bisa saya tangkap itu sebenarnya kan saya tertarik dengan perkataan Bu Ika tadi. Kalau kita analogikan itu ilmu itu seperti pohon yang berbuah gitu Ika. Kalau pohon itu tanpa ada buahnya maka nggak akan ada manfaatnya. Sama seperti kita ilmu itu kalau kita nggak manfaatkan ya sama seperti nanti pohon yang tidak ada buahnya yang nggak akan memiliki manfaat meskipun besar rindang, meskipun ilmu kita besar banyak sekali tapi kalau tidak diamalkan ya sama saja. Nah, salah satu bentuk implementasinya adalah berupa program KKN ini ya, pengabdian melalui KKN ini. Baik Bu Ika, sebagai closing statement Bu Ika barangkali bisa disampaikan terkait apa yang sudah Bu Ika sampaikan tadi. Silakan Bu Ika. Baik, terima kasih ya. Yang pertama ini harapan untuk mahasiswa KKN dulu ya, Mbak Sigri ya. Jadi sebagai perwakilan dalam PPM gitu ya, harapan kami kepada mahasiswa KKN tahun ini agar mereka tidak hanya hadir gitu ya di desa itu hanya sebagai penggugur kewajiban akademik, tapi benar-benar hadir sebagai pembelajar yang sejati, yang rendah hati gitu ya, sekaligus sebagai agen perubahan, karena KKN ini kesempatan langka untuk kalian belajar dari masyarakat gitu ya, untuk bisa berkontribusi sesuai keilmuan kalian. Jadi saya harapan besar kami kalian bisa menjaga etika, bisa membangun komunikasi yang baik gitu ya dengan para warga, dan tentunya harapan terbesarnya adalah mahasiswa bisa meninggalkan jejak kebermanfaatan yang bisa terus dirasakan meskipun masa KKN itu sudah selesai. Keberlanjutan Betul. Dan sebagai penutup ini ya, closing statementnya, LPPM hadir, dari LPPM ITB Ahmad dan Lamongan hadir untuk menghubungkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di kampus ITB Ahmad dan Lamongan ini agar benar-benar bermanfaat, agar karya dosen itu tidak hanya berhenti di laporan, tidak hanya berhenti di publikasi, tapi hasil penelitian itu bisa diaplikasikan kepada masyarakat, dan tentunya LPPM terbuka gitu ya untuk diajak berdiskusi, diajak berkolaborasi terkait program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kami juga terbuka terhadap semua kritik, saran demi perbaikan bersama. Oke, bersama kita untuk kemajuan bangsa, khususnya kemajuan untuk ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Mas, jaya ini berarti Jaya. Baik, teman-teman sekalian, saya karena sudah ditutup oleh Bu Ika, jadi jangan lupa sebelum kita tutup jangan lupa ya untuk like, subscribe ya channel channel podcast kita, yaitu Ada Podcast ya, dan semoga dan juga jangan lupa di like maupun di subscribe namanya YouTube Ahmad Dahlan TV ya, sehingga nanti semakin banyak like-nya, semakin banyak subscribe-nya akan semakin memotivasi teman-teman tim Ahmad Dahlan untuk lebih berkarya, lebih berkualitas, dan tentunya lebih berdampak bagi masyarakat ataupun pendengar sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Ika karena sudah datang di podcast kita, dan mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun perbuatan yang tidak mengenakan hati Bu Ika maupun teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.